Hari ini sudah hari ke-6, kita akan tetap membahas selama sebulan penuh dengan pelajaran hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Pada bagian ini kita akan membahas apa alasan Tuhan menghendaki kita untuk hidup berkelimpahan dan diberkati. Paling tidak ada 5 alasan yang dapat kita pelajari tentang mengapa Tuhan mau kita diberkati. Yang pertama, alasannya sangat sederhana, sebab Tuhan adalah Maha Kasih dan Dia tidak mungkin menyengsarakan anak-anaknya dalam hal apapun juga. Kita buka di Mazmur pasal yang ke-35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dia memang Bapa yang baik. Jadi kalau Bapa di surga mau memberkati kita, itu bukan pertanyaan yang perlu diperdebatkan seharusnya. Sudah wajar kalau Dia mau kita itu hidupnya diberkati, karena Dia adalah Tuhan yang maha baik. Sederhana sekali bukan? Dan kita tidak usah memperdebatkannya. Apakah harus kaya atau tidak? Kaya atau tidak itu relatif. Dan sebenarnya kondisi yang diinginkan Tuhan bagi kita adalah hidup berkelimpahan. Limpah artinya lebih dari cukup, more than enough. Inilah yang Bapa mau berikan karena kasih-Nya. Saya tidak yakin Allah senang jika melihat kemelaratan dan kesusahan kita. Sebaliknya, Dia lebih senang melihat kita diberkati. Kita sebagai orang tua yang tidak sempurna pun tentunya tidak bahagia kalau melihat anak-anak kita sampai kelaparan. Jika kita saja sedemikian rupa, apalagi Bapa kita yang di surga, tentunya Dia tetap menghendaki kita ini hidup diberkati dan hidup di dalam kelimpahan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah curiga dengan Bapa di surga, sebab Dia adalah Tuhan yang maha baik. Kemiskinan bukan suatu yang Dia banggakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengasihi kita dengan semua yang ada padanya. Dalam perumpamaan di Injil, Lukas pasal yang ke-15, sang ayah berkata kepada anak sulungnya, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Demikian juga Bapa di surga, kita berkata kepada kita, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Biarlah kita mengerti ini, bahwa Dia punya juga kita punya. Tuhan mau kita menikmati kebaikan dan kasih-Nya yang luar biasa. Kedua, Tuhan mau kita diberkati karena Tuhan tahu bahwa uang itu memang penting bagi kehidupan kita di dunia. Buka sebentar di Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi memang dalam kenyataannya di dunia ini kita membutuhkan uang. Jika kita mengatakan kita tidak terlalu perlu uang, sebenarnya itu adalah sikap hidup yang munafik sekali. Jika Tuhan mengatakan bahwa uang memungkinkan semua hal, tentunya Dia memang mengerti di dunia ini kita memerlukan uang sebagai sarana untuk menunjang kehidupan kita. Dan Tuhan mengerti selama kita di dunia, maka manusia selalu membutuhkan uang. Jika Bapa yang baik mengetahui bahwa keperluan hidup anak-anaknya seperti itu, saya percaya Dia pasti akan memberikan dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 33, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Jika kita sudah menikah, mengatakan betapa cintanya kita kepada istri kita, dan juga kemudian berlutut di depannya setiap hari, serta masih disertai dengan rayuan yang hebat, namun tidak memberi nafkah, maka semuanya tidak ada gunanya. Tentunya sang istri memerlukan pakaian, makanan, berbagai hal materi lainnya. Jadi bila seorang berkata bahwa dia tidak membutuhkan uang, maka menurut saya dia adalah orang yang munafik. Atau memang dia sudah banyak duitnya. Dia munafik atau memang sudah memiliki banyak uang. Tetapi yang terpenting, Tuhan sebenarnya tahu bahwa kita memerlukan materi di dunia ini. Karena itulah sewajarnya jika Dia sebagai Bapa yang baik mau memberkati kita. Jadi bila kita diberkati Tuhan, jangan merasa berdosa, nikmatin saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga bila kita sedang memerlukan berkat, datang saja kepada Tuhan dan katakan bahwa kita memerlukan berkat dari Tuhan. Saya juga percaya dalam kebaikan Tuhan luar biasa. Ia pasti akan memberikan sebagaimana yang kita perlukan. Yang ketiga, bila kemudian kita pelajari, ternyata uang itu seperti amplifier.
Uang itu seperti sebuah alat untuk mengeraskan suara. Coba kita buka di Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 16. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat orang miskin yang berhikmat, dan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tapi tidak ada orang yang mengingat orang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Alkitab sendiri mengatakan bahwa uang itu seperti amplifier. Lihat saja, hikmat mampu menyelamatkan kota, tetapi tidak diingat lagi dan tidak didengarkan orang, hanya karena satu hal, yaitu dia dalam keadaan miskin. Jika Allah memberkati kita, saya percaya hikmat Tuhan dan perkataan Tuhan akan digaungkan lebih kuat lagi. Perkataan kita memiliki power dan pengaruh lagi. Tidak berarti bahwa kita bekerja berdasarkan keuangan kita. Tetapi ada fakta yang mengatakan bahwa hikmat orang miskin dilupakan oleh orang. Orang yang miskin dihina perkataannya dan dilupakan dia dihina karena kemiskinannya. Hari ini, jika kita mengikuti kebaktian dan saya menyampaikan firman, dan saya hidup melarat tidak mempunyai apa-apa, dan untuk makan saja saya harus bergumul, dapatkah saya mengajarkan kebenaran firman ini kepada jemaat Tuhan? Tentunya tidak. Jika saya merupakan orang yang harus bergumul setiap hari, berhubungan dengan firman, namun tidak menikmati kuasa firman, maka saya adalah pembohong tentunya. Untuk apa mendengarkan firman dari orang yang paling banyak bergumul dan dengan firman, namun tidak pernah merasakan akibat dari firman tersebut? Tidak mungkin kita akan mendengarkan firman dari orang seperti ini. Orang yang mengaku dirinya bergaul dengan firman, orang itu haruslah yang pertama-tama menikmati buah dari firman. Saya menikmati buah firman, dan firman itu adalah ya dan amin. Tuhan menghendaki kita hidup dalam kelimpahan. Ada orang yang menyatakan tidak memerlukan ini atau itu. Saya katakan jika kita orangnya, maka kita akan rugi besar karena berada di luar dari bagian yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita harus sadari bahwa kemiskinan itu mengerikan sekali. Saya ingat dengan sebuah cerita tentang seorang misionari di Korea yang bertugas di Kamboja. Suatu hari ia berjalan-jalan di Phnom Penh dan melihat pemandangan yang mengerikan. Dia melihat seorang wanita tunawisma yang tidur dengan anak gadisnya berusia belasan tahun di teras sebuah toko. Pagi-pagi datanglah seorang tukang becak, lalu orang itu berkata bahwa ia akan memperkosa anak gadis itu. Si anak bangun dan berteriak-teriak, ibunya pun juga bangun. Lalu terjadi pembicaraan antara si tukang becak dengan ibunya. Dan orang Korea ini melihat si ibu diberi kira-kira senilai Rp3.000. Lalu ia membalikkan badannya menutupi telinganya. Ibu ini membiarkan si tukang becak menyetubuhi anaknya. Mengerikan sekali kan, gara-gara kemiskinan. Ketika misionari Korea ini menyaksikan semuanya itu, ia begitu marah. Setelah semuanya selesai, ia mendatangi ibu ini dan memarahinya. Mengapa ibu itu menjual anak sendiri hanya untuk uang sedikit? Dan ibu ini balas membentak dan mengatakan bahwa misionari itu tidak dapat mengerti karena misionari tidak hidup di mana ibu itu hidup. Jika misionari itu hidup dalam posisi miskin, mungkin juga akan melakukan hal yang sama, seperti supaya bisa makan setiap hari. Kalau demikian keadaannya, apakah itu juga merupakan unsur kerohanian? Saya yakin, saya tidak percaya. Kita dan anak-anak, Bapak Ibu dan saya adalah anak-anaknya. Tempat yang mengerikan itu bukanlah tempat kita. Tuhan mau kita diberkati. Pertama, kita tahu mengapa Allah memberkati, yaitu karena Tuhan Maha Baik dan Dia tidak menyengsarakan kita. Kedua, Tuhan tahu bahwa uang memang penting bagi kita. Ketiga, kita tahu uang adalah amplifier. Keempat, Tuhan tahu kalau kita yang memegang uang, maka tujuannya Allah adalah supaya dunia ini lebih baik lagi keadaannya. Kita buka di Amsal 13:22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tapi kekayaan orang yang berdosa disimpan bagi orang benar. Berarti kan, orang baik yang belum tentu orang benar saja, perhatikan ayat ini ya, orang baik yang belum tentu orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya, apalagi kita, Bapak Ibu dan saya, yang lebih dari sekedar orang baik, karena kita ini orang benar, karena dibenarkan oleh Yesus Kristus,
pasti kita harus juga meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Tetapi kita tidak mungkin meninggalkan warisan bila Tuhan tidak memberkati kita tentunya. Alkitab juga berkata bahwa kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tapi mengapa Tuhan mengendaki kekayaan orang berdosa diberikan kepada orang benar? Buka sebentar di Amsal 15 ayat yang ke-6. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Kita tahu bahwa jika orang benar memegang uang, maka tidak akan ada kerusakan. Tetapi jika orang fasik memegang uang, maka terjadi kerusakan di mana-mana. Korupsi merajalela, ketidakadilan di mana-mana, kemelaratan meluas, dan miskin semakin melarat. Semakin banyak orang fasik yang memegang uang, semakin meluas kerusakannya. Sedang banyak di antara kita sebagai orang benar justru merasa tidak memerlukan uang. Maka orang-orang fasik pun berkata, jika kamu tidak mau uang, maka aku akan ambil uangnya. Akibatnya di dunia ini kita melihat banyak uang dipegang orang fasik. Inilah yang membuat dunia tambah hari tambah rusak. Kalau kita orang benar yang diberkati memegang uang, saya yakin dunia ini akan lebih baik lagi. Ada orang berkata, jika semua orang di dunia ini dibagi rata, kalau semua uang di dunia ini dibagi rata untuk seluruh penduduk dunia ini, maka tiap kepala sebenarnya berat atas uang senilai 70 miliar. Bayangin, 7 miliar rupiah. Kalau uang seluruh dunia ini dibagi rata, masing-masing kita akan menerima 70 miliar rupiah. Dengan jumlah itu, seumur hidup kita setiap tahun dapat menerima 1 miliar rupiah selama 70 tahun. Jumlah itu lebih dari cukup. Kalau buat beli soto, luar biasa sekali. Mau beli bakmi, tiap hari makan bakmi sampai bosan. Namun kenyataannya, tapi kalau kita lihat dari kenyataan yang ada ya, banyak orang yang melarat karena kekayaan itu sebagian besar justru dipegang oleh orang fasik atau orang yang tidak takut akan Tuhan. Inilah yang mengakibatkan kerusakan di mana-mana. Tentunya alangkah luar biasa jika orang seperti kita ini yang takut akan Tuhan, yang dipercayakan untuk memegang uang, maka pasti kita akan mempunyai dunia yang lebih baik lagi tentunya. Bayangin Bapak Ibu, kalau uang itu dipegang oleh para germo, pasti pelacuran ada di mana-mana. Dipegang oleh bandar narkoba, bayangin kerusakan. Dipegang teroris, pasti ada bom ada di mana-mana. Jadi kita jangan alergi dengan uang sebagai orang percaya. Kalau kita butuh uang, ngomong saja sama Bapak kita. Memang Tuhan berkehendaki untuk kita diberkati kok. Simple. Yang kelima, Tuhan menghendaki kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Ini yang penting sekali. Kita buka di Kejadian pasal yang 12 ayat 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah menegaskan bahwa orang yang diberkati akan menjadi berkat bagi orang lain. Di Roma 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Hebat sekali ayat ini. Tapi bagaimana kita dapat membantu jika kita sendiri tidak diberkati? Dan bagaimana kita dapat membantu jika kita sendiri masih meminta bantuan? Tuhan mau kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Bagaimana pula kita memberikan tumpangan kalau kita sendiri hidupnya kekurangan, ngekos satu petak dan baunya apek, gak jelas dan gak ada AC-nya? Mana bisa kita memberi tumpangan orang yang membutuhkan? Tentunya kita harus diberkati, memiliki rumah yang besar, baru kita bisa memberikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan memang mau kita ini diberkati supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebenarnya masih banyak alasan lain yang kelak kita akan bahas lebih jauh lagi. Karena kasih-Nya, Tuhan menghendaki kita hidup di dalam berkat dan kelimpahan daripadanya. Demi kasih Tuhan, jangan menolak apa yang telah Tuhan rencanakan dengan baik pada kehidupan kita. Jadi kita jangan menjadi orang yang alergi dengan uang. Kita butuh uang dan kita tidak mencintai uang, tapi membutuhkan uang. Uang itu sebagai hamba yang baik, dia akan menjadi tuan yang jahat. Kita tidak boleh mencintai, kita tidak boleh memiliki roh cinta akan uang, tapi kita membutuhkan uang. Kita harus
Kalau kita kekurangan, kita harus minta kepada Bapa untuk diberkatin Tuhan. Nanti Tuhan akan buka jalan. Tuhan bikin breakthrough. Dan Tuhan kehendaki kita ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya dengan uang kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, melaksanakan visi Tuhan. Karena semua visi Tuhan di muka bumi itu perlu duit. Dan kita memang membutuhkan uang untuk itu. Jadi orang percaya tidak perlu alergi dengan uang. Karena Tuhan menghendaki kita benar-benar diberkati, supaya visi Tuhan tetap jalan. Semua pelayanan di muka bumi ini perlu duit. Dan kalau kita ini alergi dengan duit, Bapak Ibu, orang-orang dunia dengan senang hati mau uang. Jadi kita harus benar-benar minta hikmat Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bukan memiliki roh cinta akan uang. Dan kita akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kita akan menikmati semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan diberkati, hidup dalam kelimpahan di dalam Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you.